Mas, IP kamu jelek bukan karena kamu itu tidak pintar atau bodoh. Kamu ini pintar. Saya yakin kamu pintar. Kalau kamu mau memaksa dan meluangkan waktu untuk belajar, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Wahai anak-anak muda, Anda sering menilai negatif kepada sesuatu karena informasi dari orang lain. Fakta sebenarnya justru terabaikan because karena pikiran dan hati kita kosong. Sikap dan tindakan kita pasif, sehingga fokus kita justru kepada hal-hal lain yang tidak produktif dalam mendukung cita-citamu. Sumber masalah kita adalah kita sering melakukan sesuatu yang kita tidak tahu atau kita tidak melakukan apapun. Anda tentu mengatakan, kan kita hidup, apa mungkin saya tidak melakukan apapun? Baik, justru itulah saya bertanya, kenapa Anda melakukan apapun yang sama sekali tidak produktif dan tidak mendukung cita-citamu? Saudaraku, inilah kisahnya. Ada seorang mahasiswa tingkat akhir yang setiap harinya bermain game 8 jam sehari, sampai orang tuanya mengeluh dan sedih. Perhatikan dialognya. Saya bertanya, Anda mahasiswa? Ya Pak, saya mahasiswa tingkat akhir. 8 jam setiap hari Anda bermain game, Anda tidak merasa lelah? Saya suka sih Pak. Apakah Anda ingin menjadi seorang programmer atau gamer? Tanya saya. Tidak Pak, kuliah saya bukan IT Pak. IT itu susah Pak. Baik, apa yang membuatmu nyaman bermain game begitu lama? Apakah Anda tidak ada aktivitas lainnya seperti belajar, mengerjakan tugas mahasiswa? Ada Pak. Saya kan mahasiswa akhir, kan harus buat skripsi Pak. Oh ya? Jadi Anda bermain game setelah Anda mengerjakan skripsimu? Ya Pak, saya kan mencari hiburan, menghilangkan stres dan suntuk. Oh, jadi Anda merasa stres dan suntuk sehingga Anda bermain game untuk mencari hiburan. Benar Pak. Bisa ceritakan ke saya apa yang telah membuat Anda stres dan suntuk? Kesepian dan menganggur Pak. Karena kesepian dan menganggurkah sehingga Anda merasa stres dan suntuk? Iya Pak. Bagaimana dengan tugas belajar dan skripsimu? Tadi katanya kamu mahasiswa tingkat akhir dan sedang mengerjakan skripsi. Males Pak. Memangnya bab berapa sekarang skripsimu? Bab 11 Pak. Bab 11 Pak. Saya pikir Anda stres karena terlalu banyak belajar atau menyelesaikan skripsi sehingga Anda membutuhkan hiburan, kemudian Anda bermain game. Si M terdiam sejenak. Halo? Halo? Apakah Anda mendengarkan suara saya? Iya Pak. Ngomong-ngomong, berapa IP kamu sekarang? Malu saya Pak, sambil dia menundukkan kepalanya. Ayo ceritakan ke saya. Omong-omong, apa cita-citamu? Menjadi orang sukses Pak. Sukses di bidang apa? Dia terdiam sejenak. Apakah ada kendala dengan pembuatan skripsimu? Tiba-tiba dengan suara yang lantang dia menjawab. Kata teman-teman saya, dosen pembimbing saya galak dan susah. Kata teman-temanmu, dosen pembimbingmu galak dan susah. Apakah kamu sudah pernah bertemu dosenmu untuk konsultasi? Belum Pak. Dari mana Anda tahu dan bisa mengatakan bahwa dosenmu itu susah dan galak? Kalau Anda belum pernah kenalan dan bimbingan. Dia diam sejenak. Mas, dengarkan saya. Dosenmu itu juga manusia, tugasnya mendidik dan membimbingmu.
Tidak ada dosen yang menghendaki mahasiswanya gagal. Dosenmu itu sama seperti orang tuamu, ingin yang terbaik buat anak-anaknya, mahasiswanya. Kalian itu anak-anaknya yang dititipkan orang tuamu ke kampusmu. Dosenmu itu ayah ibumu. Tadi Anda merasa tertekan karena IPK-mu jelek dan malu menyampaikan kepada orang tuamu. Saya tahu IPK tidak menentukan kesuksesanmu nantinya. Namun kalau kamu pengen bekerja, IPK-mu bisa jadi persyaratan administrasi awal, sehingga kamu bisa masuk ke tahap berikutnya, kecuali kamu pengen berbisnis atau berwirausaha. Mas, IPK-mu jelek bukan karena kamu itu tidak pintar atau bodoh. Kamu ini pintar. Saya yakin kamu pintar. Kalau kamu mau memaksa dan meluangkan waktu untuk belajar, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. IPK-mu jelek itu karena kamu tidak mau belajar dan justru memfokuskan pada hal lain seperti bermain game, clubbing. Ketahuilah sekarang kamu ini sudah semester akhir, hampir lulus. Artinya kamu sudah melewati semester ke semester dengan waktu, biaya, dan energi. Tentunya banyak rintangan dan perjuangan untuk selesai kuliah. Dan kamu bisa loh. Coba perhatikan, sadari. Mas, kamu ini bisa hampir finish. Mas, skripsimu mandek bukan karena dosenmu galak atau susah. Karena kamu belum pernah bertemu dan kamu sudah termakan racun informasi yang salah, sehingga persepsimu keliru terhadap dosenmu, sehingga kamu mengatakan dosenmu galak dan susah. Ayo, bertemulah dan mintalah dibimbing. Sampaikan kepada beliau, mohon bimbingannya. Sampaikan sesuatu mengenai dirimu kepada beliau seperti kamu menyampaikan kepada orang tuamu sendiri. Misalnya, Bu, Pak, saya ini lamban daya tangkapnya. Saya ini pemalas, saya itu mudi. Atau, Pak, Bu, saya ini cerdas dan berprestasi. Namun kadang saya malas dan tiba-tiba malas itu datang kepada saya. Meskipun demikian, sampaikan kepada beliau, saya ingin lulus dan mau berjuang. Mohon bimbingannya, mohon arahannya. Datangi dosenmu seperti kamu menemui orang tuamu sendiri. Percayalah, semakin engkau sering bertemu dan memohon bimbingannya, maka kamu akan segera lulus. Adik-adikku yang berbahagia, kuliahmu saat ini adalah episodemu saat ini yang harus kalian jalani. Sewaktu-waktu kamu pasti meninggalkannya dan menuju episode berikutnya, bekerja dan atau berumah tangga. Ingatlah, kita punya batas waktu. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!